Selamat pagi ya. Tadi saya nge-post sih sebenarnya karena pindah tempat kerja. Maksudnya pindah ruangan. Akhirnya saya harus pindahin PC. Tapi nanti soal yang dibahas hampir sama sih sebenarnya. Oke, balik lagi tadi terakhir kita bahas Laplace inverse 9 s kurang 8 per s kuadrat kurang 2s. Nah, di sini kan kita udah dapat ya hasilnya ya. Kita tinggal cari misalnya nanti bilangan mana sih yang nantinya bisa kita temukan nanti perbedaan mendasarnya. Oke, sekarang coba kita cek. Nah, tadi kan teman-teman udah nyampe ya di sini ya. Sekarang seandainya nih kita coba mencari berapa ya, yang seharusnya sih kita temukan sendiri sih. Kalau misalnya kalian nanti nemu soal seperti ini, bisa bisa mana aja sih sebenarnya kalau kalian hadapi. Yang sering bikin bingung kemarin itu pengalaman SC01 itu tidak bisa membedakan penyebutnya gitu, dipisahkan atau difaktorisasi gitu. Jadi kemampuan teman-teman KPK, FPB dan lain-lain itu masih digunakan ya. Oke, kita kembali. Yang tadi kita udah dapat ya. Sekarang kalau 9S kurang 8 itu sama dengan berapa tuh? A S kurang 2 plus B S. Ketebelan ya penanya ya. Oke, sekarang kalau kita coba ya yang lain, nggak usah saya nyalain kameranya, agak berat kayak PC yang saya gunakan. Jika kita temukan bahwa S-nya itu sama dengan, agar S-nya sama dengan 0 ya, di A-nya itu S-nya itu sama dengan 2. Berarti hasilnya itu 9S kurang 8 sama dengan A dikali 2 dikurang 2 plus 2B. Ini kan udah ya. 9 kali 2 berapa? 18 kurang 8 sama dengan 0 plus 2B. Yang kita dapatkan 10 plus berapa nih? 2B. B-nya sama dengan 5 ya. Nah, kita udah dapat B-nya sama dengan 5. Nah, sekarang kalau coba kita cari yang lainnya. Kalau jika S-nya itu gimana caranya dia agar 0 ya. S-nya itu sama dengan 0. Nah, berarti nanti kita dapatnya 9S dikurang 9 kali S dikurang 8 dikali A, ini 0 kurang 2 plus B kali 0 ya. 9S ini kita kali 0 berarti min 8. Ini 0 kurang 2 min 2A. Ini plus apa nih? 0 ya. Ini min 2A berarti A-nya sama dengan 8 bagi 2, 4. Nah, teman-teman, kita udah dapat. Berarti hasil akhirnya nanti yang kita udah dapat ya. Kita udah dapat bilangannya yaitu bahwa A per S-nya tadi berapa? A-nya itu sama dengan 4, B-nya sama dengan 5. Berapa tadi? Udah benar ya, A sama dengan 4, B sama dengan 5. Tinggal kita ubah inverse-nya, Laplace inverse. Berarti 4 per S plus 5 S kurang 2. Nah, udah dapat nih teman-teman semuanya. Nah, berarti kita ubah 4 per S berapa tuh? Jadi, bilangnya 4 plus 5 per S pangkat kurang 2. Gampang sih, tinggal kita lihat 5-nya itu konstanta. S-nya itu min 2, berarti E pangkat 2T. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang kalau kita fungsi yang lain nih. Ada juga sih kalau misalnya kita udah punya fungsi Laplace kayak gini ya. Fungsi S. Kita diminta cari misalnya S kuadrat kurang 15S plus berapa nih? 41. Ini S plus 2 S kurang S kurang 3 pangkat 2. Nah, kalau saya tanya berapa sih nanti
penyebutnya? Ada berapa? Ada berapa? Ada 3. S plus 2, S kurang 3, S kurang 3, dalam kurung pangkat 2 ya. Jadi kita bisa nemu A per S plus 2, S plus 2 plus B, S kurang 3 plus C, S kurang 3 pangkat 2. Itu sih yang kalau misalnya kita mencoba cari nanti bilangan-bilangan apa aja sih misalnya yang harus kita cari misalnya kalau mau menggunakan beberapa hitungan dasar ya. Sekarang kalau kita pindah nih, berapa sih nilai A, nilai B-nya, nilai C-nya? Nah, nanti saya ringkas-ringkas saja ya buat teman-teman ya. Nanti, malah kopi. Saya hapus dulu ya, ternyata dia ngopi ya. Oke, ini page-nya saya tambah. Oke, saya tambahkan. Kita udah dapat ya. Hanya berapa? Saya sederhanakan aja ya tadi ya. Kembali ke pembilangnya. S kuadrat kurang 15S plus 41. Yang tadi A-nya kali B, B-nya kali C-nya. Tinggal kita kali salin silang ya. Ini sama dengan A dikali S kurang 3 pangkat 2. Kenapa? Kan gini tadi bentuknya ya. Ini kan sama aja kayak gini tadi. Ini kan, sorry, saya hapus dulu ya. Jadi kayak gini, teman-teman. Ini kan S kurang 2, benar kan? Ini S kurang 3. Ini S kurang 3 kuadrat, benar kan? Nah, ini kan A. Ini B, ini C. Plus ya. Nih, S kurang 3 kuadrat dibagi dengan S kurang 2. Kan faktor pengalinya ya. Kan ini kan harusnya kayak gini ya. S kurang 2 dikalikan S kurang 3 kuadrat. Dengan S kurang 2 kali S kurang 3 kuadrat dibagi S kurang 2 hasilnya S kurang 3. Nah, sekarang S kurang 2 kali S kurang 3 pangkat 2 dibagi ini hasilnya berapa? B kali S kurang 2 dikali S kurang 3. Benar banget. Sekarang kalau C-nya berapa? S kurang 2 kurang S kurang 3 dibagi S kurang 3 kuadrat hasilnya C sama dengan S kurang 2. Nah, jadi kita udah dapat ya fungsi akhir itu sebenarnya S kurang fungsi penyebutnya 15S plus 41 sama dengan berapa tuh teman-teman? Nggak enaknya pakai drawing pad itu kadang nggak muat sama yang mau ditulisin sebenarnya. Menarik sih sebenarnya ya. Tapi ya udahlah. Yang penting masih bisa. Kalian lihat. Saya finalisasi dulu ya. A S kurang 3 pangkat 2 plus B S kurang 2 S kurang 3 plus C S kurang 2. Nah, tinggal kalian nanti cari berapa sih nanti nilai-nilainya itu. Sederhananya nanti biar lebih gampang nanti coba. Oh sorry ya, ternyata faktor pengalihnya bukan S kurang 2 ya, tapi S plus 2 ya. Saya salah tulis, maafkan saya ya. Hilaf ya. Ini S plus 2, ini harusnya S plus 2, ini S plus 2, ini S plus 2. Kalau kembali lagi ditanya ini, gimana cara mencari bahwa ini itu adalah bilangan kosong gitu ya. Kita mau cari nih, ini sebenarnya kosong atau bukan sih sebenarnya. Cara paling cepatnya itu sebenarnya ya tadi diandaikan kalau S-nya sama kan cuma ada dua penyebut ya, S kurang 3 sama S kurang 2. Ya anggap aja nanti kayak gini nanti ya. Next-nya tadi saya pindah ya. Oke. Jadi nanti biar lebih cepat jika langsung aja jika nanti kita cari S kurang 3 sama dengan 0,
S kurang 2 sama dengan 0. Endingnya nanti A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 0. Berapa tuh? Sorry. A-nya sama dengan 3. Kalau kalian cari ya, karena masih banyak sih materi yang harus saya sampaikan. Takutnya nggak nyampe gitu. Kalau misalnya semuanya saya jelasin dulu. Kalau udah diandaikan tadi S kurang 3, S kurang 2-nya dapat A sama dengan 3 dan C sama dengan 1. Nah, tinggal nanti kalian sederhanakan. Sebenarnya jika nanti udah nemu A dan 3-nya B-nya berapa, misalkan tadi A plus B sama dengan 1, 3 plus B. Kalau misalnya kalian cari ya, S kurang 3, B kurang 2, kita udah nemu A dan 3-nya, nanti otomatis B-nya lebih mudah didapatkan ya. Karena kan tadi kalau kita kembali, jika misalnya ini 0, S kurang 3 0, S plus 2-nya itu sama dengan ini kan 3, 3 kurang 3, berapa tuh? 3 kurang 3, 0, 0 plus B-nya S kurang 2-nya 3, ini B-nya S kurang 2-nya ini 3, 3 plus 2, 5, B tambah 2 tambah C-nya kan sama dengan 5 ya. Nah, itu sebenarnya tinggal masukin nilai sebenarnya, dianggap nanti berapa gitu. Nanti kita dapat persamaan nanti, ya saya ringkas saja ya, tapi nanti ending persamaannya itu 1 sama dengan A plus B, dan di mana 1 sama dengan, kan A-nya udah dapat ya, 3 plus B, atau B-nya sama dengan minus 2. Nah, jadi kalau misalnya di ending terakhir nanti fungsi S, kalau udah nemu, S kuadrat kurang 15S plus 41 dibagi S plus 2, S kurang 3 kuadrat, itu sama dengan 3-nya udah dapat ya, 3 per S plus 2 kurang 2 S kurang 3 plus berapa nih? Plus berapa? 1 terakhir, 1 ini. S kurang 3 kuadrat. Kalau dilaplaskan nih, Laplace inverse-nya udah dapat ya masing-masing satu ya. Saya ringkas saja ya. Berapa? S kurang 3, S kurang 3. Laplace 3S kurang 2. Berapa? Super S kurang 3. 3S plus 2 berapa? 3E pangkat min 2T minus 2E pangkat 3T. Nah, sekarang pertanyaannya, S kurang 3-nya berapa? Nah, nih S kurang 3 pangkat 2-nya berapa? S kurang 3 pangkat 2-nya tadi kembali lagi ke fungsi yang kemarin ya, perubahan rule-nya yang ini. Misalnya kalau kita nemu Laplace seper S kuadrat, ini kan yang aturan pangkat ya. Hasilnya gimana? T mayornya gimana? Berapa? T E pangkat berapa T ya? Berapa T pangkatnya? Ini sebenarnya udah di perkalian kemarin. Ini dapatnya T sama dengan E pangkat 3 T. Karena ini tuh dianggapnya Laplace seper S kurang 3 kuadrat itu samanya kalau misalnya seper S kuadrat itu berapa? Kan ada faktornya, Tn seper N-nya, seper 2-nya itu, seper 2-nya tadi, yang kalau dibagi pangkatnya kan TE pangkat 3T. Nah, berhubung dia perubahannya sama, jadi kita ganti S kurang 3 itu sama dengan A-nya sama dengan min 3. Fungsi S tambah A-nya berapa gitu. Nah, itu salah satu, banyak sih sebenarnya fungsi Laplace yang kalau misalnya kita cari, kita gali, nanti masing-masing unik sih sebenarnya. Nah, sekarang kalau misalnya kita pindah nih yang di contoh yang baru, cover up rule-nya. Ada juga cara yang paling cepat. Maksudnya cara paling cepat gimana, Pak? Pakai limit. Ini cara cover up ya, cover up rule ya. Ini cara paling cepat sih sebenarnya. Ini cover up rule.
Dia itu misalnya kalau misalnya kita punya ya, nyari misalnya kayak gini. S plus 17, S kurang 1, S plus 2, S plus 3. Jadi sama dengan A S kurang 1 plus B S plus 2. Nanti C-nya S kurang 3. Nah, yang jadi pertanyaan itu gimana mencari nilai A dengan nilai B-nya lebih cepat. Nah, ada sih caranya, salah satunya itu cover up rule ini kalau kita anggap misalnya S-nya itu sama dengan 0. S-nya itu S untuk ini ya, fungsi untuk S kurang 1 itu sama dengan 0. Jadi sisanya itu karena S kurang 1-nya sama dengan 0 berarti S-nya itu sama dengan berapa? 1 ya. Berarti nanti kita masukkan dalam bentuk limit. Limit S mendekati 1 dengan fungsi, karena S-nya kurang 1 dikeluarin ya, sisa S plus 17 per S plus 2 S kurang 3. Jadi sama dengan berapa tuh? 1 plus 17 berapa? 1 plus 17 18. 1 plus 2 3. 1 kurang 3 berapa? 1 kurang 3 berapa? Min 2 nih ya. Min 2. 2 kali 3 min 6. Berarti kita udah dapat ya hasilnya min 3. Ini dapat nilai A-nya. Nah, cara paling cepat kayak gitu. Pak, bisa nggak nanti saya ngerjain pakai ini? Bisa, bisa. Cuma hati-hati ya, jangan sampai salah nanti. Yang paling utama itu langkah pertama yaitu pastikan dulu ya penyebutnya. Yang kedua notasi konstanta. Konstanta itu yang maksudnya A, B, C-nya. Yang ketiga nanti perubahan Laplace inverse-nya. Cuma 3 langkah itu aja kok sebenarnya. Kalau kalian bisa, udah selesai sih yang materi cover up rule ini sebenarnya. Nanti tugasnya kalau dari saya sih paling malam hari aja ya, karena badan saya perasaan ini nggak enak sih, agak meriang-meriang gitu. Tapi nanti kita coba saya selesaikan dulu ya nanti sampai terakhir. Eh, Tambah lagi yang terakhir tadi, sisanya kan tadi saya tulis lagi S plus 17. Ini. Kalau misalnya kita anggap tadi sekarang S plus 2 sama dengan 0 berarti S-nya sama dengan min 2. Berarti S plus 2, ini kan S kurang 1, ini S kurang 3, berarti limitnya limit S mendekati min 2. Nah, tinggal kita ini masukkan aja nih S plus 17-nya berapa nih? S plus 17-nya min 2 plus 17 dapat berapa? 15. S kurang 1 min 2 kurang min 1 min 3. Min 2 kurang min 3 min 5. Min 3 tambah min 5 berapa tuh? Min 3 kali min 5 15 dibagi minus 15 hasilnya minus positif ya. 15 bagi 15 1. Berarti udah dapat ya, B-nya itu sama dengan 1. Cepet ya Pak? Ya cepet. Tapi masalahnya kalau nanti bilangannya tambah rumit gitu ya, tambah padat misalnya. Sekarang yang terakhir limitnya lagi limit kalau tadi S kurang 3 sama dengan 0, berarti S-nya sama dengan 3. Limit S mendekati 3, ini S plus 17 dibagi S kurang 1. Berapa lagi? Coba. S yang udah ya, yang belum ada tadi S plus 2. Nah, tinggal kita masukkan aja nih 3. 17 plus 3, 20. 3 plus 17, 20. 3 kurang 1, 2. 3 tambah 2, 5. 20 dibagi 10 sama dengan 2. Berarti udah dapat ya tadi ya. Yang sebelumnya tadi, yaitu A-nya min 3. Oh ya Allah, kehapus malah. Berarti kalau kita bagian tadi, kita dipilihkan dulu. A-nya sama dengan min 3. B-nya sama dengan 1, C-nya sama dengan 2.
Nah, udah selesai nih sebenarnya. Tinggal kita tulis aja nih. Berarti fungsi S-nya tadi yang ini S plus 17 per S kurang 2, S kurang 1, berapa ya tadi ya? Saya lupa ya. S kurang 1 ya. Oh iya, S kurang 1, S plus 2, S kurang 3 itu sama dengan, harusnya panjang ya. Karena kalau tulisan saya jelek nih. Syukur ini ya. A-nya sama dengan tadi berapa? A-nya? Oh, saya kebalik ya. Sorry. S1-nya, S-2-nya, S-nya plus 2 ya. B-nya berapa gitu. S kurang 3, S plus 2-nya. Nanti disesuaikan dengan pembaginya ya. Pembaginya tadi yang pertama kan S kurang 1. S kurang 1 itu dapatnya berapa tadi? 3 ya. Berapa? Min 3 ya. Min 3 berarti next sesuai dengan nilai yang dicari. Berarti kan kayak gini. Min 3 S kurang 1 yang tadi dicari S kurang 2 berapa S plus 2? 1 S plus 2 S plus S kurang 3 dapat berapa tadi? 2 ya. Berarti plus 2 S kurang 3. Nah, nanti tinggal di Laplace inverse kan. Berarti dapatnya 3S kurang 1-nya berapa? Min 3 pangkat T plus berapa? Pangkat min 2T plus berapa? 2E pangkat 3T. Selesai sudah sebenarnya. Oke, itu aja ya dulu dari saya. Kompilasi albumnya ini banyak, lumayan gitu. Oke, nanti mungkin kita ketemu sekitar pukul 2 atau setengah 3. Yang penting di on kan aja nanti di Google Class-nya nanti. Nanti kita akan bahas kalau ada pertanyaan ataupun yang kurang detail. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.